Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali bersyukur kepadamu atas cinta dan kasih sayang-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa, supaya kami mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan, dan kami mampu mewujud nyatakannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjumpa setelah sekian lama dengan orang yang kita kasihi tentunya sangat menggembirakan hati. Melihat orang yang kita kasihi tersebut sehat dan tidak berkekurangan, dan perlu juga kita ingat bahwa perjumpaan yang satu tidak akan pernah sama dengan yang lain kendati orangnya sama. Injil hari ini berkisah tentang Yesus mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan kerajaan surga yang telah dekat. Yesus mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan kerajaan surga dengan berpihak kepada orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Memberitakan kerajaan Allah berarti melepaskan dan membebaskan orang dari keterkungkungan yang menyengsarakan. Kita dapat mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan oleh para murid. Membawa harta, makanan, kasut, dan tongkat. Dalam tugas karya pewartaan, terkadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang duniawi. Kita lupa apa yang mau kita bagikan atau wartakan. Bayangkan saja apabila kita disuruh oleh atasan kita untuk mencari kayu bakar di rimba hutan tapi tanpa membawa alat pelindung. Padahal di hutan tersebut penuh dengan hewan buas dan berbisa. Tentu kita akan takut dan merasa malas melakukan hal tersebut. Apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yesus? Tidak lain ialah bahwa Yesus ingin supaya kita hanya berserah kepadanya, percaya kepada penyelenggaraan ilahinya, tuntunan dan bimbingan serta penyertaannya dalam seluruh usaha kerja keras tugas pewartaan kita itu. Fokus kepada apa yang mau kita wartakan, yang mau kita bagikan, yang mau kita wujud nyatakan dalam kehidupan konkret. Sebab ia berkata bahwa hamba berhak mendapatkan upahnya. Ini tidak perlu khawatir. Itu juga artinya bahwa ada penawaran atas segala bentuk kesusahan yang kita alami, dan juga penawaran yang dimaksudkan di sini adalah kepasrahan, kepercayaan, keyakinan,
kepada Yesus sendiri yang akan menyelenggarakan semuanya. Tidak perlu khawatir. Dalam setiap kesusahan, ketakutan, kecemasan kita, pasti Yesus memberikan jalan atau solusi untuk kita mampu menjadi berkat. Dialah yang akan menyempurnakan segala tugas karya pewartaan, pembangunan kerajaan Allah itu. Ada 3 tugas dalam diri kita yang dengan sendirinya termeterai karena baptisan yang kita terima, karena panggilan kita sebagai umat Allah atau panggilan kita sebagai orang-orang terkhusus, orang-orang khusus yang dipanggil oleh Tuhan. Munus docendi, munus regendi, dan munus sanctificandi. Memimpin, mengajar, dan menguduskan. Dan paling tidak ada 3 ladang misi pewartaan yang harus kita garap kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, belum mengenal Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, reevangelisasi, pewartaan kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah kembali ke daerah-daerah yang pernah di mana Yesus diwartakan namun ditinggalkan, tertinggal, dilupakan, terlupakan, dia tidak berkembang. Pewartaan kembali. Yang ketiga adalah misi reksa pastoral, umat-umat yang berada di seputar paroki yang membutuhkan pembinaan, formasi iman supaya mereka sungguh-sungguh merasakan kerajaan Allah itu dalam hidup mereka. Itu tugas dan panggilan kita sebagai umat beriman, umat Allah, sebagai anggota gereja, sebagai murid-murid Yesus yang setiap hari, setiap waktu dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta, saksi-saksi Allah dalam kehidupan kita. Dan sampaikanlah salam kepada mereka, damai bersama rumah ini, bersamamu. Ketika kamu menemui umat Tuhan atau siapapun, jika salammu itu diterima, itu sudah sesuatu yang sangat baik. Tetapi jika tidak, tebaskanlah debu yang ada di kakimu. Dan tidak usah khawatir dengan hal-hal yang duniawi. Tuhan yang akan bekerja. Dan kuasa yang diberi oleh Allah, oleh Yesus kepada kita, sangat sungguh luar biasa. Mampu menyembuhkan orang sakit, mampu bahkan membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, mentahirkan orang kusta, dan menjadi sarana perpanjangan tangan Allah dalam kemiskinan, penderitaan, keterasingan, dan ketidakadilan. Dan semoga kita mampu menjadi saksi-saksi Allah dalam memberitakan kerajaannya di dunia ini, sehingga Allah sungguh-sungguh meraja. Dan isi dari muatan kerajaan Allah itu adalah kasih itu sendiri, karena Allah adalah kasih. Allah Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi melawat kami melalui saudara-saudari kami, orang tua dan keluarga, kenalan kami. Juga kami bersyukur Engkau berkenan hadir ke dunia ini melalui Yesus Putra-Mu. Berkat pengorbanannya kami dibebaskan dari hukuman dosa dan kematian, serta diangkat kembali menjadi anak-anak-Mu. Maka Tuhan berkenanlah selalu mendampingi hidup kami dalam setiap kesukaran dan kebahagiaan, agar kami mampu mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah
sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.